Ini adalah pasal sanggahan di mana presentasi ini atau bahan materi ini kami buat di saat di tanggal hari ini, dan tentang kinerja bisnis PSS pada tanggal hari ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang visi dan misi perseroan. Visi perseroan adalah secara konsisten melebihi harapan. Kalau mungkin perusahaan lain visinya untuk menjadi yang terbesar, terdepan, nomor satu, tapi kita ingin secara konsisten melebihi harapan ataupun ekspektasi para customer kami maupun para stakeholder. Konsisten itu yang mungkin sulit untuk dilakukan ya, karena akibat habit kebiasaan yang jika tidak dilakukan secara terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu yang tidak konsisten. Tapi kami ingin secara komitmen konsisten untuk melebihi harapan dari customer. Misi kami adalah memberikan solusi logistik yang terintegrasi dan juga inovatif. Ini adalah misi perseroan, dan menyediakan solusi logistik dan transportasi laut integrasi kepada perusahaan-perusahaan penambang batu bara, mineral, pabrik peleburan, pembangkit listrik, dan juga berbagai industri di Indonesia, ekspansi multi kargo serta melayani pasar internasional. Kami akan jelaskan nanti di slide berikutnya pasar internasional mana saja yang sudah kami penetrasi, ekspansi dari beberapa armada kami, dan kargo-kargo apa saja yang kami angkut. Untuk slide berikutnya kami akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan industri batubara nasional. Kita tahu batubara saat ini menjadi salah satu yang hot community yang sekarang lagi naik daun dengan harganya yang terus naik dari bulan ke bulan. Kalau kita melihat performa di batubara di tahun industri batubara di tahun 2021, produksinya memang meningkat dibandingkan dari tahun 2020, sekitar 614 juta ton produksinya, dan untuk ekspor sekitar 435, ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun 2020, dan untuk DMO 133 juta ton. Dan untuk target 2022 tahun ini memang pemerintah menargetkan sekitar 663 juta ton untuk produksinya, dan untuk ekspor sekitar 497,2 juta ton, sedangkan untuk DMO-nya, domestic market obligation-nya sekitar 165,7 juta ton. Kenapa kami menampilkan statistik ini? Karena memang kami sebagai yang menyediakan jasa angkutan laut untuk bahan-bahan mineral, kargo mineral, batubara adalah salah satu kargo utama kami. Jadi mengapa kami batubara ini penting untuk kami angkat, karena terkait dengan realisasi angkutan, terkait dengan komoditas, ini salah satu yang berpengaruh kepada performance bisnis kami. Jadi ketika harga batubara naik, ketika harga batubara ini meningkat, ini merupakan suatu, tentunya para penambang atau para perusahaan petambang batubara ingin mengenjot terus produksinya, ini menambah produksinya, dan disitulah tersedia peluang bagi PSS, bagi perseroan untuk dapat mengangkut produksi batubara yang telah mereka laksanakan atau mereka lakukan. Nah, per Q1 2022, realisasi produksi batubara ini sudah mencapai 54,9 juta ton ini data dari pemerintah, Kementerian SDM. Realisasi ekspornya sudah mencapai 23,14 juta ton, realisasi DMO-nya 14,37 juta ton. Ini sekarang kita beralih ke harga batubara acuan HBA, di mana harganya kalau kita lihat di tahun 2022 saja ini sudah meningkat dari bulan ke bulannya. Pada Januari ini berawal sekitar 150 US dollar, kemudian pada bulan Februari ini naik ke angka sekitar 180 dolar, Maret ini sudah menembus 200 dolar, April sudah melewati 250 dolar, bahkan bulan Mei ini sudah menembus 300 dolar sepertinya. Jadi harganya memang terus meningkat, dan ini tentunya memberikan peluang bagi perseroan untuk
bisa memberikan layanan angkutan untuk para penambang atau perusahaan-perusahaan batubara ke customer-nya masing-masing, dan ini terbuka sekali peluang bagi perseroan untuk mengangkut dan menambah volume angkutannya. Nah, prospeknya sendiri untuk batubara pada tahun 2022 dengan adanya pemulihan ekonomi global dan juga pembukaan pembatasan pada berbagai negara, ini diharapkan pada 2022 pasar batubara diprediksi akan tetap cemerlang nih katanya, tetap naik, dengan kenaikan akan terjadi berasal dari wilayah Asia, terutama dari Tiongkok, India yang merupakan pasar ekspor Indonesia, dan juga Asia Tenggara. Nah, faktor naiknya harga batubara acuan apa aja? Kita melihat tingginya permintaan komoditas batubara di pasar internasional. Ada kendala pasokan gas alam di Eropa. Kita tahu ada invasi Rusia ke Ukraina, yang itu juga menyebabkan gangguan pasokan. Sebagian besar negara-negara Eropa beralih ke batubara demi memenuhi pembangkit energinya. Lalu ada kebijakan pemerintah juga, kita tahu pada bulan Januari lalu ada kebijakan larangan ekspor. Jadi itu juga mempengaruhi harga batubara acuan. Untuk berikutnya, kita beralih ke pasar non batubara. Nah, nikel ini juga ada salah satu komoditas yang menjadi salah satu komoditas yang kami perseroan angkut juga, komoditas di luar non batubara yang menjadikan sumber utama kita. Kita lihat dari tahun ke tahun angkutan nikel terus naik di perseroan. Ini kita namakan diversifikasi bisnis non batubara perseroan. Ada percepatan pembangunan infrastruktur meningkatkan peluang bisnis di pengangkutan batubara dan juga di komoditas lainnya. Ada komposisi pendapatan usaha dari segmen pengangkutan non batubara dari tahun 2019 sebesar 3%, ini menjadi hampir 30% di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat angkanya grafisnya pada tahun 2017 ataupun 2019, angkutan batubara kita sekitar 97%. 3%-nya non batubara. Lalu pada tahun 2020 angkutan batubaranya 90% dan non batubaranya 10%, dan kebanyakan memang dari 10% ini sebagian besar memang nikel, tapi juga ada bauksit, ada alumina, biji besi dan lainnya. Lalu pada tahun lalu 2021 angka non batubaranya meningkat, sedangkan non batubaranya 71%, non batubaranya 29%. Dan kami prediksi untuk tahun ini 2022 tidak begitu jauh, sekitar 30% untuk non batubara, 70% angkutannya adalah batubara. Kenapa kami angkat isu ini? Karena nikel juga merupakan salah satu komoditas yang lagi naik daun. Kita tahu belum lama ini ada delegasi Indonesia yang bertemu Elon Musk, yaitu pemimpin Tesla di sana, dan merencanakan untuk membangun pabrik atau investasi di Sulawesi. Jadi pembangunan smelter nikel ini juga menjadi salah satu peluang bagi perseroan untuk bisa mengangkut komoditas nikel ke berbagai penjuru Indonesia. Dan kita harapkan dengan adanya investasi ataupun pembangunan pabrik ataupun smelter nikel di Indonesia ini memberikan peluang juga bagi perseroan untuk bisa mengangkut komoditas selain batubara. Tingkat pembangunan 33 target pembangunan 33 smelter hingga 2024 ada 12 proyek, dan juga proyeksi pertumbuhan produksi nikel yang signifikan sebesar 29% pada tahun 2021 dengan ferronikel berkontribusi 42%, dan juga kebutuhan nikel untuk industri baterai listrik ini diproyeksikan meningkat 10% per tahun hingga tahun 2027. Popularitas nikel di pasar ekspor dan domestik ini juga menghasilkan permintaan transportasi yang tinggi untuk pengangkutan nikel. Mudah-mudahan dengan adanya mungkin bisa terrealisasi ya ketika delegasi Indonesia berkunjung ke Amerika Serikat, ada Pak Luhut di sana waktu itu bertemu dengan Elon Musk. Ini bisa memberikan mereka bisa membangun pabrik nikel untuk kepentingan mobil listriknya, electric vehicle-nya, dan bisa membuat berinvestasi di Indonesia.
Slide berikutnya ini adalah Dewan Komisaris kita. Tadi mereka baru saja hadir dan ada pengangkatan Dewan Komisaris yang baru. Ada Bapak Loh Niap Juan sebagai Komisaris Utama atau Presiden Komisaris, Ibu Lilis Halim, dan juga Bapak Adi Harsono. Ini adalah Dewan Komisaris terbaru setelah RUPS yang baru saja berakhir tadi pagi. Kemudian direksi tetap sama, ada Pak Alex Iriawan Ibarat sebagai Direktur Utama, Pak Hari Chen juga sebagai Direktur, Ibu Yohana Watulo yang bergabung bersama kita via Zoom juga sebagai Direktur Perseroan. Lalu ini adalah sekilas dari Perseroan. Kami sudah berdiri sekitar 15 tahun, 5 Desember 2017 tercatat di Bursa Efek Indonesia. 2017 ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu jumlah karyawan sekitar 104 karyawan, kami punya lebih dari 500 kru kapal. Market cap kami sekitar hampir 3 triliun, sekitar 2,7 triliun, mungkin sekarang sudah lebih nilainya, hampir 4 triliun. Dan jumlah lembar saham sekitar 5 miliar 417 tahun 0633133. Ini adalah kepemilikan saham kami, Perseroan saat ini memang hanya dua, satu sebagai pemilik saham, pemegang saham utama adalah PT Indo Prima Marine sekitar 43%, dan sisanya adalah publik sekitar 56%. Beberapa aksi korporasi yang terjadi di tahun di kuartal 1 2022, yaitu program pembelian kembali saham atau buyback share periode 17 Juni 2021 hingga 30 Maret 2022. Buyback sudah dilakukan sebanyak 166.764 lembar saham dengan harga rata-rata 357, dan dana yang sudah dikeluarkan sebesar 59.947.600 rupiah. Lalu ada divestasi aset juga kami lakukan di kuartal 1 2022, yaitu berupa MV, Mother Vessel Dewi Gandawati, ada satu set PNB yang kami divestasi, dan juga satu barge atau satu kapal tongkang kami divestasi di kuartal 1 2022. Total gains on sales atau keuntungan dari divestasi aset ini sebesar 3,4 juta US dollar. Ini di bawah ini di grafis adalah sejarah dividen Perseroan. Semenjak kami tercatat di bursa saham, kami sudah membayarkan dividen sebanyak 5 kali. Jadi hampir tiap tahun kami bayarkan dividen kepada para pemegang saham. Total dividen yang sudah kami bayarkan sebesar 303 miliar. Ini termasuk yang baru saja diumumkan tadi pada RUPS, bahwa kita akan bagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp28 per saham. Total dividen yang akan total dana yang akan kami keluarkan untuk pembayaran dividen ini adalah 147 miliar, dan akan dibayarkan nanti pada bulan Juni 2022. Berikutnya, ini adalah daerah operasi dan alur operasi kami. Hampir seluruh pelosok Indonesia telah kami eksplor, dari mulai daerah paling barat Indonesia sampai ke timur Indonesia di Manokwari. Kalau yang di bawah itu sampai ke Nusa Tenggara, dan yang paling atas itu Kalimantan, mungkin sekarang Kalimantan Utara ya namanya. Ini adalah daerah operasi kami, dan ada 3 metode bisnis yang kami lakukan. Yang pertama adalah transshipment. Ini adalah memuat batu bara dan mengangkut ke kapal curah, jadi dari tambang di bawah dengan kapal tugboat, lalu kami pindahkan muatannya ke kapal curah besar, Mother Vessel, di tengah lautan. Lalu kami juga punya inter-island. Inter-island ini adalah pengangkutan antar pulau dari pertambangannya mungkin ingin diantarkan ke customer lainnya di pulau lain, jadi itu juga bisa kami lakukan. Dan satu lagi adalah international
shipment. Jadi kapal-kapal MV ikannya atau manned vessel juga bisa melakukan pengangkutan dan pengantaran ke negara-negara internasional. Berikutnya. Ini adalah wilayah operasi perairan internasional yang sudah kami lalui dan kami eksplor juga dari mulai Asia Tenggara, Asia Timur, Teluk Persia, bahkan tahun lalu kami sampai ke Rusia. Ini adalah operasi di seluruh perairan Indonesia dan internasional di Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Rusia, dan Teluk Persia. Biasanya ini adalah kapal-kapal MV, kapal-kapal besar untuk pengiriman macam-macam komoditas, bisa batu bara, bisa biji besi, bisa tahun lalu juga sempat ada pupuk dan juga ada alumina yang sempat kami lakukan pada tahun lalu. Untuk armada perseroan, kami punya 85 kapal, terdiri dari 3 floating loading facility atau 3 FLF dengan kapasitas 40.000 metric ton per day, kapasitas blending batubara 30.000 metric ton per day. Lalu kami punya 1 floating crane dengan kapasitas 20.000 metric ton per day pengangkutannya, dan juga ada 39 unit kapal tunda dan 37 unit kapal tongkang, inilah tugboat dan juga barges. Dan kami masih punya 5 unit kapal curah besar yang saat ini memang dikelola oleh anak perusahaan PT Pelita Global Logistik. Jadi total armada kami adalah sekitar 85 kapal. Nah, untuk terkait dengan financial, saya akan serahkan kepada rekan kita Pak Nathan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Iwan. Berikutnya kami akan sampaikan juga performa perusahaan untuk kuartal 1 tahun 2022 yang sudah kami laporkan 2 hari yang lalu. Slide pertama ini akan memberikan sedikit gambaran historis akan performa perusahaan sejak 2019. Jadi memang perusahaan sudah TBK sejak 2017. Kami berikan 3-4 tahun terakhir. Boleh dilihat bahwa setiap kuartal 1 terjadi peningkatan. Dan tahun ini di 2022 pendapatan dicetak sekitar 27 juta US dollar. Untuk margin, dari sisi margin juga mengalami normalisasi. Untuk gross profit margin di 37%, operating income margin di 36%, dan net income margin di 30%. Tolong ke slide berikutnya. Di sini kami berikan gambaran income statement yang lebih lengkap. Untuk pendapatan usaha 26,8 juta US dollar, naik sekitar 31% dibandingkan tahun yang lalu untuk periode yang sama, kuartal 1 2021, yaitu 20,5 juta. Hal ini didukung oleh 3 lini bisnis kami, yaitu TNB, FLF, dan Mother Vessel. Ketiga-tiganya mengalami peningkatan. Untuk Truck and Barge naik 3,5%, untuk Mother Vessel naik 80%, dan untuk FLF naik hampir 22%. Jadi komposisinya Mother Vessel contribute sekitar 40%, kemudian Truck and Barge 35%, dan 25% dari sisi FLF. Semua mengalami peningkatan. Untuk dari sisi beban pokok pendapatan, kami catat adalah 17,2 juta US dollar atau naik sekitar 11%, utamanya dari bunker. Fuel dan cost memang terjadi peningkatan, tapi ada penurunan di cost-cost komponen yang lain termasuk chartering expense. Pendapatan usaha yang tadi kami sebutkan boleh dilihat juga di tabel yang bawah ya. Ini untuk memberikan ilustrasi tambahan, terjadi perubahan komposisi untuk source of revenue. Jadi di tahun 2021 kuartal yang sama, splitnya sekitar 30% adalah time charter dan 70% adalah freight charter, dan hal ini sekarang sudah berubah sekitar 40% time charter dan 60% freight charter. Sehingga kalau dilihat key drivernya sepertinya terjadi penurunan untuk volume baik untuk TNB maupun untuk MV, tapi pada kenyataan bukan demikian karena memang ada
manajemen sangat forward looking dan sudah melakukan secara intentional merubah komposisinya. Nanti alasannya akan dipaparkan juga lebih lanjut. Secara FLF masih terjadi peningkatan volume 11%. Kemudian untuk beban operasi naik masih aman terkendali ya, di bawah kenaikan inflasi, hanya naik 3%, turun 3%. Kemudian untuk beban keuangan utamanya untuk percepatan pembayaran utang jangka panjang dan juga untuk prepayment penalty. Sehingga kami boleh laporkan laba sebelum pajak penghasilan 11,2 juta dolar atau naik hampir 3 kali lipat, dan laba bersih periode berjalan 9,9 atau naik 289%. Ini termasuk dengan pendapatan lain-lain, yaitu kami melakukan divestasi aset yang sudah disampaikan oleh Pak Hariman, satu kapal besar MV Dewi Gandawati, satu set Taken Barge dan satu tongkang yang sudah kami jual. Mohon ke di sini neraca keuangan kami berikan hanya key itemnya ya, tapi boleh dijabarkan lebih lanjut. Kas dan setara kas saat ini 29,4 juta US dollar atau naik 34% dibandingkan akhir tahun lalu 31 Desember 2021. Untuk fixed cost, untuk fixed aset, property, plant dan equipment terjadi sedikit penurunan karena divestasi, saat ini sekitar 96,6 juta. Untuk dari sisi liability, kami sudah melunasi utang jangka panjang kepada Citibank, dan saat ini posisi long term bank loan 10,4 juta US dollar. Retained earnings naik 10 juta menjadi 71, hampir 72 juta US dollar, sehingga posisi aset saat ini total aset 157,8 juta US dollar. Mungkin lebih mudah untuk kita lihat performa daripada perusahaan juga melalui key rasio keuangan. Di sini boleh dilihat karena percepatan pembayaran utang jangka panjang dan kas yang kami saat ini punya, sehingga gearing ratio menjadi negatif. Saat ini 12,5%, return on asset yang belum di-annualize 6,3%, return on equity 8%. Current ratio ini jauh di atas historical number kami. Biasanya di 1,1, 1,2, tapi saat ini kami sangat tinggi di 2,2%. Debt to total asset di hanya 9% dan debt to equity hanya 12%. Sehingga kami boleh mencetak return on invested capital 7,4%. Angka-angka untuk return tentu saja angka yang belum di-annualize. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Hariman. Baik, terima kasih Nathan. Berikutnya kita akan lanjutkan terkait dengan pencapaian kontrak pada tahun 2021, dan ini sebagian kontrak memang masih akan berlanjut hingga tahun ini, tahun 2023, hingga 2025. Kalau kita melihat di tahun 2021 di grafis ini, pencapaian kontrak untuk tahun 2021 itu mencapai 103 juta US dollar. Terdiri dari freight charter dan time charter kita bagi. Untuk COA itu contract of affreightment, itu adalah kontrak jangka panjang. Spot itu memang hanya untuk 1 atau 2 trip, short trip. Sedangkan untuk time charter ini adalah long term. Long term itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Dan short term ini mungkin di bawah 3 bulan. Kalau kita melihat untuk segmen FLF, memang untuk kontrak jangka panjangnya untuk freight charter itu mencapai 88%, spotnya memang hanya 3%, itu spot, itu berarti hanya untuk short trip aja, short pengangkutan. Sedangkan untuk time charter memang tidak banyak, untuk FLF hanya 9%. Kalau di segmen PNB, tugboat and barge itu sekitar 69% untuk kontrak jangka panjangnya, spotnya 7%, sedangkan untuk time charter untuk PNB sekitar 24%. Sementara untuk segmen bisnis MV atau mother vessel, untuk
Untuk kontrak jangka panjangnya pada tahun 2021 sekitar 8% free charter, dan spotnya memang hanya 4%, tapi untuk time charter angkanya memang cukup tinggi. Untuk short term 62%, sedangkan long termnya 27%. Total kontrak sekitar 103 juta untuk FLF, TNB dan MV pada tahun 2021, dan kontrak yang sudah ditandatangani untuk 2022 hingga 2025 ini termasuk dari kontrak mungkin yang ada juga kontrak yang dari 2021 ataupun bahkan dari 2020, ini sekitar 75 juta US dollar yang sudah ditandatangani. Berikutnya ini adalah beberapa customer kami, pelanggan kami, mulai dari perusahaan-perusahaan swasta ternama, perusahaan-perusahaan pertambangan, dan juga sampai ke BUMN. Ada Inalum di sini contohnya pada tahun lalu memang berkontrak juga dengan kita, bahkan hingga tahun ini untuk pengangkutan alumina. Ada juga beberapa customer internasional, ada dari Aman Mineral, ada dari Norvik, dan juga beberapa perusahaan tambang nasional, Tanitokol, ada Bukit Asam juga yang merupakan BUMN juga. Jadi beragam customer kami. Berikutnya kami akan menjelaskan terkait dengan diversifikasi pendapatan usaha seperti yang saya sampaikan tadi. Angkutan utama kami memang batu bara, tapi kami tidak menutup kemungkinan juga untuk mengangkut komoditas lain selain batu bara. Kalau melihat grafisnya seperti yang Bapak Ibu melihat, memang pengangkutan batu bara dari tahun ke tahun menurun, di mana pengangkutan komoditas lainnya justru naik gitu ya. Dari tahun 2017 itu 2019 itu 97% merupakan batu bara, 3%-nya non batu bara. Lalu 2020 sekitar 10%-nya merupakan non batu bara dan 90%-nya merupakan batu bara. 2021 ini justru turun lagi, 29%-nya merupakan non batu bara, sekitar 71%-nya merupakan pengangkutan batu bara. Dan proyeksi kami pada tahun 2022 ini sekitar 70% kami masih mengangkut batu bara dan 30% merupakan angkutan non batu bara. Non batu bara di sini termasuk adalah nikel, bauksit, alumina, biji besi, dan juga lainnya. Hingga tahun 2025 prediksi kami akan menjadi 50-50. Jadi 50% angkutan kita adalah angkutan batu bara, 50% lainnya merupakan non batu bara. Ini adalah target perseroan untuk diversifikasi pendapatan usaha dari komoditas. Strategi bisnis untuk 5 tahun yang akan kami jalankan adalah yang pertama ekspansi bisnis, tentunya diversifikasi kargo batu bara dan juga non batu bara. Ada juga rencana untuk joint venture untuk MV kontrak jangka panjang dan juga memperluas penetrasi pasar internasional. Lalu kami juga mengoptimisasi struktur permodalan ini melalui MV spin-off yang sudah kami lakukan pada bulan Oktober lalu, tahun lalu, dan sudah berjalan. Meningkatkan dividen kepada para pemegang saham seperti yang saya sampaikan tadi dari tahun 2017 hingga sekarang sudah total 6 kali kami membagikan dividen kepada para pemegang saham, dan juga peremajaan aset ataupun armada baik itu untuk investasi maupun untuk divestasi. Ada divestasi aset lama 3 atau 5 unit per tahun, ada juga investasi aset baru. Pada tahun lalu ada 1 floating crane, ada 2 tugboat yang kami beli pada tahun lalu, dan juga target tongkang ukuran 330 feet atau lebih besar untuk memenuhi pangsa pasar. Dan juga ada aset light ini kami maksud adalah time charter tambahan untuk TNB untuk memenuhi kebutuhan volume, dan juga time charter dengan operator FLF atau FC floating crane untuk memenuhi kontrak dan juga target pertumbuhan. Ini adalah strategi bisnis kami ke depannya. Dan beberapa penghargaan yang kami dapat, di antaranya ESG Award, Environment, Social and Government Award, dan tahun lalu Pak Alex juga terpilih sebagai salah satu best CEO Indonesia pada tahun 2021. Oke, key takeaway-nya, kesimpulannya prospek industri komoditas batu bara yang lebih ekonomis ini menjadi pilihan. Di
negara-negara Tiongkok dan juga India sebagai pembangkit listrik dan juga energi. Harga batu bara yang terus naik membuka peluang yang besar untuk PSS di sektor pengangkutan batu bara domestik maupun internasional, dan juga ada komoditas nikel yang semakin berkembang. Lalu ada juga kinerja keuangan, pendapatan kuartal 1 2022 ini sebesar 26,8 juta, naik 31% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rasio keuangan keseluruhan sejauh ini berada dalam kondisi yang terbaik, secara kas sebesar 29,4 juta, rasio kewajiban terhadap ekuitas juga sebesar 11,9%, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 32,6%. Juga kami mengutilisasi aset dengan pemanfaatan aset hingga 90% untuk memenuhi atau melebihi target pertumbuhan usaha. Kami juga melakukan diversifikasi kargo, selain non batubara kami juga angkut nikel, boksit, dan lainnya. Forecast untuk tahun 2022 30% adalah non-coal angkutan kami, 2021 pada tahun lalu 29% non-coal, sisanya memang masih batu bara. Lalu untuk kontrak, kami beroperasi 90% dengan kontrak jangka panjang dan juga mempertahankan kontrak pelanggan setiap tahun dengan persentase perpanjangan kontrak hingga 98 dan 99%. Jadi ketika kontrak itu berakhir, para pelanggan biasanya selalu memperpanjang kontraknya dengan kami. Oke, itu tadi beberapa pemaparan dari kami.